Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada seminar fisika kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penerapan Fisika pada Rumah Gadang. Perkenalkan, saya Nadia Risri Maimunah, NIM 1814080079. Nah, pada kali ini nantinya saya akan menjelaskan bagaimana arsitektur serta penerapan fisika pada rumah gadang, kemudian apa saja keistimewaan rumah gadang tersebut, dan apa saja jenis-jenis rumah gadang. Nah, yang pertama, arsitektur serta penerapan fisika pada rumah gadang. Nah, tektonika proses membangun rumah gadang. Nah, proses pertama dimulai dari proses menentukan pembuatan rumah gadang, baik ruang dan lokasi. Proses pembangunan rumah gadang dipimpin oleh tukang tuo dan beberapa tukang pembantu. Nah, jadi ada sejenis kayu kuat kelas 1 dan memiliki struktur yang lurus, memiliki alkaida sebagai racun alami dari kayu tersebut sehingga rayap tidak menyukainya. Kerangka struktur yang didirikan adalah tonggak tuo yang merupakan tonggak pertama, kemudian kerangka struktur yang lainnya akan mengikuti tonggak tersebut. Tahap selanjutnya adalah pemasangan ijuk untuk atap, pemasangan penutup lantai dan dinding bangunan, pemasangan jendela dan pintu, kemudian ornamen hias pada dinding bangunan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gambar dari rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Nah, pada bagian fondasi, sebelumnya fondasi rumah gadang itu termasuk unik. Dia tidak seperti rumah biasa yang banyak ditemui pada saat ini, yang biasanya berupa fondasi yang ditanam ke dalam tanah, melainkan hanya sebongkah batu datar, kemudian tiang-tiang rumah gadang yang dibuat dari kayu-kayu besar hanya diletakkan di atasnya. Nah, fondasi ini tanpa direkat dengan semen atau dicorkan. Nah, rumah adat ini tidak akan roboh. Rumah adat yang besar akan memiliki berat yang besar pula, sehingga akan menekan kuat ke batu tersebut. Dia tetap berada di tempatnya semula meskipun ia hanya terletak di permukaan. Nah, sementara itu, tiang dibuat condong seolah-olah akan berpotongan di suatu titik yang menyebabkan gaya tekan semakin besar. Di saat gempa bumi datang, tiang kayu akan bergeser sedikit sekali mengikuti gerakan gempa sehingga bangunan tidak patah atau rusak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bentuk pondasi atau tiang rumah gadang. Nah, di sini ada gambarnya. Selanjutnya, badan rumah gadang. Nah, badan rumah gadang dibuat seperti trapesium terbalik yang melengkung, besar di bagian atas tapi mengecil di bagian bawah. Dengan memperkecil bagian bawah dan melengkungkan badan dari kiri ke kanan seperti kapal, maka berat rumah gadang akan terdistribusi dan ditopang sepenuhnya oleh tiang. Tiang akan meneruskan berat tersebut ke tanah. Nah, jadi dalam fisika, konsep ini disebut dengan konsep tekanan. Nah, menurut hukum fisika, permukaan yang mengecil ke bagian bawah secara otomatis akan memperbesar tekanan ke tanah. Desain seperti ini justru akan melekat kuat ke batu fondasinya. Kemudian, karena permukaan yang meruncing, bangunan ini juga akan menahan angin dan membelokkan energi dan daya dorongnya ke tanah sehingga bangunan tidak gampang roboh. Rumah gadang memiliki banyak jendela-jendela besar dan ukiran-ukiran yang memiliki ratusan relung-relung. Ini otomatis akan menjadi tempat mengalirnya udara.
Saat angin kencang datang, angin tidak sepenuhnya mendorong rumah gadang, melainkan mengalir begitu saja ke lubang-lubang dan diteruskan ke dinding bagian belakang. Nah, badan rumah gadang yang berbentuk trapesium terbalik serta banyaknya jendela. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini bentuk badan rumah gadang yang berbentuk trapesium dan memiliki banyak sekali jendela. Selanjutnya, struktur tengah rumah gadang. Nah, pada struktur tengah rumah gadang dari tiang di atas pondasi umpak sampai ke kerangka atap menggunakan sistem pasak untuk mengunci sambungan dari struktur bangunan yang kuat dan fleksibel dalam menyalurkan gaya gempa ke seluruh bangunan, di mana pasak sebagai pengunci yang digunakan adalah kayu yang dimasukkan dalam lubang pada sambungan kayu. Selanjutnya pada lantai. Nah, pada struktur lantai menggunakan sistem catokan pada plat lantai bangunan rumah gadang untuk sambungan plat lantai. Sistem catokan ini juga bekerja fleksibel sesuai gaya gempa yang didistribusikan oleh tiang pada balok lantai. Pada dinding berfungsi sebagai pengisi dan penutup bangunan yang terbuat dari susunan papan kayu ataupun anyaman bambu yang dipasang pada balok menggunakan sistem pasak atau pen. Pada dinding juga terdapat jendela dan ornamen ukiran. Lubang jendela dibuat dengan menyusun balok pada ketinggian ambang atau pangadan pada sisinya sehingga terbentuk jendela. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dinding rumah gadangnya. Nah, selanjutnya struktur atap rumah gadang. Atap meruncing ke atas membentuk bidang melengkung, bertujuan agar atap lebih ringan dan permukaan meruncing akan mudah membelokkan aliran air pada saat hujan deras agar tidak sempat merembes ke dalam rumah. Apabila didesain agak tumpul, dengan memperbesar sudut, maka sebelum air dapat dibelokkan mencapai ujung atap, air sudah bisa merembes ke dalam rumah karena susunan ijuk jelas memiliki pori-pori. Nah, untuk penutup atap menggunakan material ringan seperti ijuk yang diikat menggunakan rotan. Balok pada struktur rangka atap berfungsi untuk menahan kayu kasau yang disusun bersilang. Meskipun atap rumah gadang terbuat dari ijuk, tapi tetap bertahan dari masalah kebocoran dan terpaan angin. Nah, jadi di sini ada fungsi desain atap rumah gadang. Yang pertama, memperbesar kecepatan aliran air hujan yang jatuh ke atap. Kedua, memperkecil momentum pada atap. Ketiga, mengurai gaya tekan angin ke segala arah sehingga angin tidak terperangkap pada atap rumah gadang. Keempat, terciptanya sifat adhesif, abu dapur dengan ijuk yang bagus atau ijuk lapisan dalam. Dan yang kelima, air yang mengendap pada ijuk yang jelek atau ijuk lapisan luar akan naik kembali ke permukaan atap melalui mekanisme kapilaritas. Nah, di sini ada gambar atap rumah gadang. Nah, di sini ada bentuknya. Kemudian selanjutnya, keistimewaan rumah gadang. Nah, yang pertama itu tahan gempa bumi. Jadi, pondasi batu umpak bekerja dengan menerima beban tekan dari bangunan yang berbentuk trapesium terbalik melengkung atau bentuk bangunan yang melebar ke atas. Tujuannya agar berat beban rumah gadang terdistribusi dan ditopang oleh tiang, kemudian meneruskan berat tersebut ke tanah, sehingga ketika terjadi gaya gempa, maka efek getaran gempa akan diredam oleh pondasi umpak tersebut. Nah, pada struktur lantai menggunakan sistem catokan pada plat lantai bangunan rumah gadang untuk sambungan plat lantai. Sistem catokan ini juga bekerja fleksibel sesuai gaya gempa yang didistribusikan oleh tiang pada balok lantai. Selanjutnya, tidak satu pun menggunakan paku. Nah,
Rumah gadang dibuat tanpa menggunakan paku, tetapi hanya menggunakan pasak yang dibuat dari kayu untuk menghubungkan setiap kayu yang ada. Alat untuk merekatkan dan mengikatkan kayu yang satu dengan kayu yang lainnya itu adalah pasak. Nah, sejenis kayu pula yang dapat dimasukkan ke dalam kayu yang akan disambung dan akan mengunci kayu tersebut. Meskipun terikat antara kayu yang satu dengan kayu lainnya, tetapi kayu tetap memiliki sifat elastis sehingga ketika gempa datang, kayu tidak menjadi patah yang dapat membuat bangunan tersebut ambruk. Selanjutnya, keseimbangan yang menakjubkan. Nah, pada rumah gadang, atap yang merentang panjang akan menjadi keseimbangan bangunan agar tidak mudah roboh. Ini berperan dalam menghadapi gempa bumi, yang ketika goncangan datang, bagian bawah rumah gadang akan bergeser sedikit demi sedikit, sementara bagian atas akan menjaga keseimbangannya. Apabila angin kencang yang datang melanda, bentuk atap juga mirip dengan bagian badan rumah gadang. Akan membelokkan angin ke atas ke ruang kosong sehingga bangunan tidak terdorong dengan kuat. Ijuk juga merupakan konduktor yang buruk sehingga udara panas dapat diredam, membuat suhu di dalam tetap sejuk pada siang hari. Sedangkan pada malam hari juga akan lambat melepaskan panas sehingga suhu juga tidak terlalu dingin atau akan tetap hangat. Selanjutnya, rumah gadang menjadi inspirasi arsitek terkenal di dunia. Nah, yang pertama ada rumah kayu dan atap jerami terbesar di dunia yang terdapat di Belanda. Nah, bisa teman-teman lihat bentuknya. Kemudian, restoran rumah gadang di Belanda dan pavilion Malaysia di negeri Cina. Terakhir, jenis-jenis rumah gadang. Nah, jenis-jenis rumah gadang yang pertama yaitu rumah gadang Gajah Maharam, kemudian rumah gadang Rajo Babandiang, dan rumah gadang Bapak Sere. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.